Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di pertemuan P2K2 yang kita laksanakan jam bulan. Dan kita akan hari ini membahas tentang permasalahan stunting. Tujuan pembelajaran ini kita akan menjelaskan satu tentang konsep diri, menjelaskan pengertian, penyebab dan dampak stunting. Lantas yang ketiga, ibu-ibu diharapkan bisa mengidentifikasi kesadaran diri, pencegahan untuk mencegah dan menangani stunting. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik ibu-ibu, kita pertama kali saya ingin memberikan ibu-ibu tujuan, apa harapan ibu kepada anak yang apa tujuannya ibu, harapan yang ibu inginkan pada anak. Kita akan silakan tuliskan harapan. Baik, ini dari Ibu Fitri, Ibu Faza, Ibu Putih. Oke. Kenapa Ibu Fitri ingin anaknya semoga jadi apresiasi dulu. Semoga anak jadi kuat, sehat, cerdas, kreatif dan menyenangkan. Kenapa Ibu Fitri ingin begini? Ya, tepuk tangan buat Ibu Fitri. Tidak, Ibu Faza gimana ini? Ingin jadanya sehat, bahagia, sehat dan bahagia. Anak sehat, bahagia, pinter, soleh, soleha dan bahagia. Ya, tepuk tangan buat Mbak Faza. Ini ya. Terus silakan tuliskan ibu-ibu bagaimana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang di atas. Ibu Fitri dengan memberikan ASI, mengelus anak, menjaga kebersihan lingkungan, bertanya pada pendamping dan bidang desa. Nah, itu sudah baik juga. Tepuk tangan juga. Sedangkan Ibu Faza ingin memberikan gizi yang seimbang, bermain dengan anak, mendampingi belajar dan memberikan kasih sayang. Tepuk tangan ini. Nah, jadinya ibu-ibu, apa yang menjadi harapan itu adalah menjadi buah dan harus diusahakan, diupayakan melalui akar. Akar itu akan mempengaruhi pada buah. Ibu-ibu silakan nanti pada saat terakhir kami akan berikan tabel janji diri bagaimana untuk berkomitmen menjaga upaya agar anak kita menjadi sehat. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Nah, dari gambar ini kira-kira ibu apa yang didapat? Anak A lebih tinggi dan ini adalah yang seimbang. Sedangkan yang B merupakan anak yang tingginya lebih pendek padahal umurnya sama. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan stunting. Stunting itu adalah kendala yang menyebabkan gagalnya tumbuh kembang. Tingginya anak tidak sesuai, tidak seimbang dengan umur yang sudah seharusnya. Jadinya anak yang A itu sudah sesuai dengan usianya, sedangkan yang B masih terlalu pendek. Ini yang disebut dengan gejalanya stunting. Gejala stunting itu gejala tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Baik, kita lanjutkan. Ibu pernah tahu tentang apa yang disebut stunting sebelumnya? Belum. Nanti ditanyakan sama bidan desa dengan Peksos juga. Baik, agar lebih meriah, kalau Pak Sultan bilang ini anak sehat, ibu-ibu jawab berikan gizi terbaik. Kalau stunting, no. Itu ya, tangannya begini ya, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Ha, tangannya begitu.
Oke, kita mulai ya. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Starting? No. Tangannya mana? Starting? No. Are you ready? Yes. 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 Tepuk tangan buat kita. Kita lanjutkan pembelajarannya, simulasinya. Stunting itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Stunting itu disebabkan, yang penyebab langsungnya adalah kurangnya gizi. Anak pada saat umur 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran, itu sangat antara umur 0 sampai 2 tahun itu adalah potensi anak harus diberikan gizi, karena jika kurang gizi pada di HPK akan menyebabkan terjadinya stunting. Yang kedua, anak tidak diimunisasi. Silahkan ibu-ibu KPMPKH ini silahkan mengimunisasikan anaknya di bidan desa dan poskesdes atau di puskesmas. Stunting juga itu disebabkan langsung oleh penyakit berulang, penyakit yang berulang-ulang. Sedangkan penyebab yang tidak langsung, anak dikurangnya stimulasi, jadinya anak kurang digendong ibu, anaknya kurang didampingi, anaknya tidak ini, akhirnya tumbuh kembangnya tidak terlalu sesuai dengan umurnya. Yang kedua adalah perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Silahkan ibu dan bapak bekerja sama, bahwasanya butuh cuci tangan pakai sabun, dan jambannya jangan BAB di kebun atau di ladang, karena menyebabkan banyak lalat. Jambannya harusnya rapi, sehat, agar tidak tercium sama orang lain. Gitu ya. Nanti dilihat lagi bahwasanya penyebab langsung dan penyebab tidak langsung itu ada di sekitar kita. Ini ibu saya berikan beberapa tulisan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung stunting. Stimulasi itu penting dan kita akan membahas di modul-modul selanjutnya. Ini berikut kertas dan bentuk tabel janji diri. Selanjutnya, apa kira-kira dampak stunting? Apa kira-kira terjadi jika terdampak jika kurang gizi, tidak distimulasi, tidak diimunisasi? Apa yang terjadi? Maka anak akan gagal tumbuh. Anak juga akan gagal berkembang dan anak juga akan gagal metabolisme. Nah, gagal tumbuh kembang akhirnya gagal tumbuh, gagal kembang dan gagal metabolisme ini menyebabkan berulangnya penyakit yang terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Dampak stunting itu adalah kualitas generasi penerus bangsa akan berkurang dan kita tidak mau itu. Nah, stunting harus kita cegah bersama-sama. Bagaimana caranya mencegah stunting? Mencegah stunting adalah dengan bersih lingkungan. Silahkan cuci tangan pakai sabun, jambannya yang sehat. Silahkan berkolaborasi dengan anggota keluarga yang lain. Jika ibu sedang hamil, bapaknya yang nyapu lantai, nyapu yang bersih-bersih, piring. Silahkan manfaatkan potensi. Jika ada lahan yang siap yang bisa ditanami sayur mayur, silahkan ditanami agar anak tidak kurang gizi tadi. Karena mencegah stunting itu yang secara langsung adalah memberikan makanan bergizi yang seimbang dengan gizi yang seimbang. IMP, akses ke layanan kesehatan, informasi yang tepat. Informasi yang tepat silahkan pergi ke Kesos, ke Pendagri PKH, baik saya atau teman-teman dan tidak. Hari ini stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Semua masyarakat harus peduli, harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Baik, ibu-ibu terima kasih. Pertemuan kita sudah selesai hari ini. Silakan ibu menulis beberapa tabel janji diri untuk komitmen untuk mencegah stunting, karena persoalan stunting adalah persoalan bangsa secara keseluruhan. Silahkan pergunakan bansos dengan lebih baik. Jangan gunakan silahkan berikan anak yang makanan yang bergizi. Terima kasih ibu-ibu, semoga kita sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.